Halo, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang materi sistem akuntansi pengeluaran kas. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Helsa Katrina dan rekan saya bernama Dian Kristina Manik. Apa itu sistem akuntansi pengeluaran kas? Sistem akuntansi pengeluaran kas adalah suatu kesatuan komponen yang melibatkan bagian-bagian seperti formulir, catatan, prosedur, dan alat-alat yang saling berkaitan satu sama lain yang mengatur keluarnya arus kas dalam perusahaan seperti pembelian tunai, pembayaran utang, pengeluaran transfer, dan pengeluaran-pengeluaran lainnya. Salah satu sistem akuntansi pengeluaran kas yang digunakan suatu perusahaan adalah pengeluaran kas menggunakan cek. Tujuan utama sistem pengeluaran kas ini adalah untuk memastikan bahwa kreditor yang valid menerima jumlah terutang yang benar ketika kewajiban jatuh. Cek. Cek merupakan surat atau dokumen yang digunakan oleh nasabah sebagai perintah kepada bank selaku yang menyimpan dana untuk mencairkan dana sebesar yang tertera pada cek tersebut. Jenis-jenis cek. Jenis-jenis cek ada 5, yaitu yang pertama, cek atas nama, di mana cek atas nama yaitu cek yang digunakan oleh nasabah untuk mencairkan dana kepada bank yang di dalamnya telah tertera nama penerima dan pihak bank akan melakukan pembayaran kepada nama yang tercantum dalam cek tersebut. Yang kedua, cek atas unjuk. Cek atas unjuk yaitu cek yang digunakan oleh nasabah untuk mencairkan dana kepada bank, di mana di dalamnya tidak tertera nama penerima, maka pihak bank akan melakukan pencairan dana kepada orang yang membawa cek tersebut. Yang ketiga yaitu cek silang. Cek silang merupakan salah satu jenis cek yang akan berubah fungsinya dari pencairan dana secara tunai menjadi perintah untuk menindak bukuan dana. Cek akan diberi tanda berupa tanda silang pada pojok kiri atas atau pada buku cek. Yang keempat, cek kosong. Cek ini digunakan nasabah dalam mencairkan dana pada bank apabila terjadi pencairan dana yang melebihi jumlah. Yang kelima, cek mundur, yaitu cek yang diberi tanggal mundur. Maksudnya, cek yang tanggal penyerahannya kepada pihak lain lebih dahulu daripada tanggal yang diberi dalam cek tersebut. Syarat formal cek. Yang pertama itu adalah pada lembar cek harus tertulis di dalamnya nama cek. Yang kedua, berisi perintah untuk membayar sejumlah uang tertentu yang tidak bersyarat. Yang ketiga, dicantumkan nama bank tertarik. Yang keempat, tertulis di dalamnya tanggal dan tempat cek dikeluarkan. Yang kelima, berisi penunjukan tempat pembayaran yang harus dilakukan. Yang keenam, berisi tanda tangan orang yang mengeluarkan cek atau si penarik. Fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas menggunakan cek. Yang pertama adalah fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Jika suatu fungsi memerlukan pengeluaran kas, misalnya untuk kegiatan operasional perusahaan, maka bagian fungsi tersebut mengajukan permintaan cek kepada fungsi akuntansi yang nantinya akan disetujui. Yang kedua itu adalah fungsi kas. Fungsi kas pada sistem akuntansi pengeluaran kas menggunakan cek adalah fungsi yang bertanggung jawab dalam mengisi cek yang telah disetujui oleh fungsi akuntansi kepada fungsi yang memerlukan kas, memintakan otorisasi cek, dan mengirimkan cek kepada bank atau kreditur dengan membayarkan langsung atau menggunakan via pos. Yang ketiga, fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi bertanggung jawab atas yang pertama, sebagai fungsi yang melakukan pencatatan pengeluaran kas seperti beban dan persediaan. Yang kedua, sebagai fungsi yang merekam semua transaksi pengeluaran kas yang terjadi pada perusahaan ke dalam jurnal. Yang ketiga, sebagai fungsi yang membukukan semua transaksi pengeluaran kas.
memberikan otorisasi kepada fungsi kas untuk mengeluarkan cek sebesar yang tercantum pada dokumen tersebut. Yang keempat adalah fungsi pemeriksaan internal, di mana fungsi ini bertanggung jawab dalam memeriksa laporan keuangan secara periodik atau melakukan perhitungan kas dan mencocokkan dengan hasil perhitungan dari saldo kas menurut catatan akuntansi atau buku besar, serta membuat rekonsiliasi bank. Dokumen pengeluaran kas. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah: yang pertama, bukti kas keluar. Bukti kas keluar di mana dokumen yang berfungsi sebagai surat pemberitahuan kepada kreditur sebagai perintah untuk memberitahukan kepada kasa agar mengeluarkan kas sebesar yang tertera pada dokumen, serta sebagai bukti dan digunakan untuk pencatatan utang yang berkurang. Yang kedua adalah cek. Cek adalah dokumen yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak lain sesuai yang tercantum dalam cek tersebut menggunakan pihak ketiga atau pihak bank. Yang ketiga, permintaan cek. Permintaan cek merupakan dokumen untuk membuat bukti kas keluar. Fungsi yang mengeluarkan pengeluaran kas akan meminta kepada fungsi akuntansi untuk dibuatkan bukti kas keluar sesuai dengan dana yang diperlukan, yang nantinya bukti kas keluar tersebut akan diserahkan kepada fungsi keuangan untuk dibuatkan cek sebesar jumlah yang tercantum pada bukti kas. Catatan akuntansi yang digunakan. Adapun catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah: yang pertama, jurnal pengeluaran kas, di mana jurnal pengeluaran kas adalah pencatatan yang dilakukan apabila terjadi transaksi pengeluaran kas. Pada akun payable sistem jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat pengeluaran tunai, sedangkan untuk transaksi utang atas pembelian maka digunakan jurnal pembelian. Yang kedua, yaitu register cek. Register cek adalah pencatatan yang digunakan untuk pembentukan dana kas kecil. Pada voucher payable system register cek digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas menggunakan cek yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam membayar utang kepada kreditur atau pihak lain. Kemudian, bagan alir sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, bagan alir dokumen sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek dalam account payable system. Account payable system merupakan sistem pembayaran utang di mana pencatatan dilakukan tidak membutuhkan voucher atau bukti kas keluar, tetapi berdasarkan transaksi pembelian, yaitu faktur dari pemasok dicatat ke dalam jurnal pembelian. Faktur dari pemasok digunakan untuk dasar pembuatan cek. Kemudian, bagan alir dokumen one-time voucher payable system dengan cash basis. One-time voucher payable system dengan cash basis merupakan sistem pembayaran utang berbasis kas, di mana pencatatannya menggunakan voucher atau bukti kas keluar. Apabila bagian utang telah menerima faktur dari pemasok, maka bagian utang akan mengarsipkan dokumen untuk sementara. Setelah jatuh tempo, maka bagian utang baru membuat bukti kas keluar dan dicatat ke dalam register bukti kas keluar. Bagan alir dokumen one-time voucher payable system dengan accrual basis. One-time voucher payable system dengan accrual basis merupakan sistem pembayaran utang berbasis akrual di mana pencatatannya dibutuhkan voucher atau bukti kas keluar. Apabila bagian utang telah mendapatkan faktur dari pemasok, maka bagian utang akan langsung membuat bukti kas keluar dan mencatat ke dalam register bukti kas keluar. Bukti kas keluar akan diarsipkan sementara setelah jatuh tempo. Bukti kas keluar diserahkan ke bagian kasa sebagai perintah untuk membuat cek. Kemudian, bagan alir dokumen build up voucher payable system.
Build-up voucher payable system merupakan sistem pembayaran utang di mana pencatatannya menggunakan voucher atau bukti kas keluar. Dalam build-up voucher payable system, satu bukti kas keluar yang memiliki pemasok yang sama bisa digunakan untuk lebih dari satu faktor. Biasanya sistem ini digunakan oleh perusahaan untuk melakukan pembayaran kepada kreditor secara periodik. Selanjutnya, sistem akuntansi pengeluaran kas dengan uang tunai melalui sistem dana kas kecil. Sistem dana kas kecil digunakan perusahaan jika terjadi pengeluaran dengan nominal kecil. Sistem ini dilakukan dengan dua cara, yaitu sistem saldo berfluktuasi dan sistem saldo tetap. Unit organisasi yang terkait dalam sistem pengeluaran kas dengan uang tunai melalui sistem dana kas kecil. Yang pertama, fungsi kas. Yang kedua, fungsi akuntansi. Yang ketiga, fungsi pemegang kas kecil. Yang keempat, fungsi yang memerlukan pembayaran tunai. Dan yang kelima, fungsi pemeriksaan intern. Dokumen yang digunakan dalam sistem pengeluaran kas dengan uang tunai melalui sistem kas kecil. Yang pertama, bukti kas keluar. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas dari fungsi akuntansi kepada fungsi kas sebesar yang tercantum. Yang kedua, cek. Cek merupakan dokumen perintah kepada bank untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak atau orang yang tercantum dalam dokumen tersebut. Yang ketiga, permintaan pengeluaran kas kecil. Dokumen ini digunakan oleh pemakai dana kas kecil untuk meminta uang ke pemegang dana kas kecil. Yang keempat, bukti pengeluaran kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemakai dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Dan yang kelima, permintaan pengisian kembali kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta kepada bagian utang agar membuat bukti kas keluar untuk pengisian kembali dana kas kecil. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem pengeluaran kas dengan uang tunai melalui sistem kas kecil. Yang pertama, jurnal pengeluaran kas. Jurnal ini digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dalam pembentukan dana kas kecil dan dalam pengisian kembali kas kecil. Yang kedua, register cek. Catatan ini digunakan untuk mencatat cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Yang ketiga, jurnal pengeluaran kas kecil. Jurnal ini merupakan jurnal khusus yang untuk mencatat pengeluaran dana kas kecil sekaligus sebagai alat distribusi pendebitan yang timbul sebagai akibat pengeluaran dana kas kecil. Kemudian, flowchart atau bagan alir sistem pengeluaran kas dengan uang tunai melalui sistem kas kecil. Yang pertama itu, flowchart sistem pengeluaran dana kas kecil dengan interest system. Dan yang kedua, flowchart atau bagan alir sistem pengeluaran dana kas kecil dengan fluctuating fund balance system. Oke, demikian informasi dari kami mengenai sistem akuntansi pengeluaran kas. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Salam sejahtera.